kita mulai. Wa an Iyad ibni Imarin radhiyallahu anhu. Wa an Iyad ibni Imarin radhiyallahu anhu. Qala, berkata Iyad. Qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah iku auha, memberi wahyu. Dia Allah ilayya, padaku, akunya adalah Rasul, ya, antawadhu, agar tawadhu kalian, jadi agar saling tawadhu kalian. Kata layak kor, sehingga tidak sombong atau menyombongi sopo ahadun, seseorang, ala ahadin, atas seseorang yang lain. Wala yabghi, dan tidak durhaka, artinya mendolimi sopo ahadun, seseorang, ala ahadin, atas seseorang yang lain. Jadi cara menangani kesombongan. Yang kedua, cara menangani kedoliman itu dengan tawadhu. Jadi dengan tawadhu. Jadi seseorang ini misalnya ya dihina, dicaci maki, terus direndahkan, itu biasanya apa? Tersinggung, ya kan? Tersinggung, merasa harga dirinya dijatuhkan, terus muncul rasa ingin balas dendam, ya, rasa ingin balas dendam, ingin membalas, dan lain-lain. Itu kenapa? Karena pada saat dia dihina, dicaci maki, kondisi hatinya itu sedang tinggi, gitu loh. Kondisi hatinya sedang tinggi, ya, itu masalahnya. Umpama kondisi hatinya sedang rendah, umpama kondisi hatinya sedang rendah, dihina model apapun, dia akan tenang saja, diam saja. Itu misalkan gini, kita dibilang orang, kamu ini anjing, ya, anjing. Nah, kalau kondisi hati kita sedang tinggi, kita marah. Kita ini manusia, masa dibilang anjing, gitu kan? Terus balas menghina, nah, kamu itu monyet, nah gitu kan. Tapi kalau hati kita sedang rendah, misalkan kita bisa berpikir seperti ini, oh iya, aku ini ya secara fisik memang manusia, tapi kalau dibandingkan dengan anjing, ada sisi-sisi yang mana aku itu kalah sama anjing, misalkan loh, ya. Nah, yang namanya anjing itu kemana-mana itu telanjang, ya nggak bawa ATM, ya nggak bawa uang, ya nggak bawa bontotan. Dia itu loh yakin
di saat dia lapar nanti Allah akan memberi rizki, kan gitu kan? Lah, kita apa bisa seperti itu? Gak bisa. Ternyata ada sisi-sisi kita kalah sama anjing, sama ayam, sama kambing, sama kucing. Sehingga dengan berpikir seperti itu, kita dibilang anjing pun ya tenang saja. Iya, memang ada sisi-sisi sebenarnya aku ini kalah sama anjing. Jadi misalkan dibilang anjing ya tenang saja. Sudah. Kalau di penggalan matan Satibiyah itu ya seperti itu. Kun kal kalbi. Malah perintah itu. Jadilah seperti anjing. Nah, kok bisa? Ya, yang namanya anjing itu walaupun diperlakukan buruk oleh majikannya, dia tetap setia menjaga majikannya, menjaga harta majikannya itu. Di potongan bait matan Satibiyah ada lafaz itu kun kal kalbi. Jadilah seperti anjing. Artinya kita usaha untuk tawadhu, ya, tawadhu agar kita tidak bereaksi negatif pada saat ada yang menyombongi kita, pada saat ada yang mendolimi kita. Itu tidak bereaksi negatif. Jadi tawadhu es dilokno seperti anjing kah, seperti apakah, es tenang saja. Karena yaitu tadi ada sisi-sisi kita itu kalah sama binatang, itu kalah. Nah, pada saat kita didolimi saja, disombongi saja, kita bisa tenang, bisa baik, tidak bereaksi negatif. Nah, tentunya kita juga tidak akan nyombongi orang lain, kita juga tidak mendolimi orang lain, gitu loh. Jadi semuanya ada di tawadhu, itu kuncinya. Ya, kuncinya ada di tawadhu. Bisa dipahami ya. Oke. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda dia Rasul, mana kosot tidak mengurangi apa sodakoh min malin dari harta. Jadi min ini bisa istilahnya jar majrur fi mahali nasbin juga bisa ya. Jadi minnya itu min zaidah, posisinya zaidah. Jadi tidak mengurangi sedekah pada harta gitu. Atau bisa ya min malin dari harta. Insya Allah di sini mafhum ya. Jadi yang namanya sedekah itu tidak mengulangi harta. Bahkan yang namanya sedekah itu membuat harta itu barokah. Ya, membuat harta itu barokah. Ibarat kita punya gabah 10 sak,
Nah, yang 5 itu ditanam, ya. Yang 5 itu ditanam, yang 5 dimakan, sampai yang 5 itu panen. Nah, tuh, ibaratnya seperti itu. Kelihatannya dibuang, tapi sebenarnya menanam. Jadi mana kosot sodakotun min mal. Sama yang namanya sodakoh itu sama sekali tidak mengurangi harta. Walaupun secara lahiriah saldonya berkurang, asalnya 1 juta tinggal 800.000 kan gitu. Tapi aslinya yang disodakohkan itu yang kita tanam agar berbuah berbarokah. Wa ma zata, dan tidak menambah sapa Allahu Allah abdan pada seorang hamba bi'afin, sebab memaafkan. Orang bisa memaafkan ya karena tawadhu itu tadi. Ya, karena tawadhu itu tadi. Ila kecuali izan pada kemuliaannya. Jadi Allah tidak menambah pada seorang hamba karena dia bisa memaafkan, melainkan Allah menambah kemuliaannya. Ya, jadi kelihatannya kalah, ya, kelihatannya kalah, tapi sebenarnya dia menang. Kelihatannya kalah, dia dianiaya terus memaafkan. Kelihatannya kalah, kelihatannya lemah, kelihatannya tidak berdaya, nah, kan gitu kan. Mosok dikeplaki wong meneng ae, dicaci maki diam saja. Ya. Nah, padahal dengan dia memaafkan, itulah di mana Allah akan memuliakan dia. Berarti dia dalam proses untuk dimuliakan, diberi kemenangan. Ya, diberi kemenangan. Ya, karena tawadhu itu tadi, dia memaafkan. Hatinya betul-betul rendah. Hatinya betul-betul rendah. Wa ma tawadhu'a, dan tidak tawadhu sapa ahadun, seorang pun lillah karena Allah, ila kecuali rofa'ahu, mengangkathu pada ahadun sapa Allahu Allah. Dan tak ada seorang pun yang tawadhu lillah, jadi karena Allah betul, kecuali Allah mengangkat derajatnya. Ya, Allah mengangkat derajatnya. Bisa dipahami ya? Halo? Ya, supaya keporo ngalah. Jadi Allah tidak menambah pada seorang hamba dengan dia memaafkan, kecuali Allah menambah kemuliaannya. Menambah kemuliaannya. Jadi yaitu tadi, dengan mudah memaafkan, hatinya rendah. Prosesnya nanti ya macam-macam, bisa lewat para pengamat itu. Sehingga para pengamat itu bisa menilai, oh wong iki ternyata apik, ya, diusili karo wong dari kiri, dari kanan, depan, belakang, dia bisa memaafkan. Ya. Nah, ini cocok ini untuk jadi seorang leader atau pimpinan, nah, misalkan seperti itu.
Ya, cocok ini untuk jadi orang nomor satu, entah di perusahaan, entah di apa, di kantor atau di masjid atau di mana, di kampung misalkan. Jadi memaafkan, dengan memaafkan oleh Allah dia ditambahi kemenangannya, kemuliaannya, kemenangannya ditambah. Jadi tidak segera menghukum orang yang berbuat salah. Wa an Anas radhiyallahu anhu anahu sesungguhnya Anas iku maro lewat dia Anas ala sibyanin atas anak-anak kecil. Pasal lama maka salam dia Anas alaihim atas mereka. Nah ini Anas ini orang tua. Di samping orang tua juga ulama. Tapi begitu ketemu anak-anak kecil sedang bermain, beliau ini tidak gengsi untuk mendahului salam. Ya, tidak gengsi untuk mendahului salam. Orang kalau merasa tua kan kadang gengsi. Ya kudune sing cilik sik salam, mosok wong tuwek disuruh salam ke anak kecil. Kan kadang gitu. Tapi Anas bin Malik enggak seperti itu. Ya, walaupun dia sudah sepuh, ya ulama di masanya ya. Dia tidak gengsi salam kepada anak-anak kecil yang mungkin anak kecil itu apa ya, main-main di pinggir jalan atau gimana gitu. Salam gitu aja, assalamualaikum, nggak gengsi. Waqala dan berkata dia Anas, karena ada sopo anabiyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaf'aluhu, selalu mengerjakan siapa Nabi kepada kelakuan. Anas juga menceritakan loh, Nabi dulu sering melakukan seperti itu. Ketemu anak-anak kecil ya salam, ya salam. Berarti nggak ada istilahnya jaim, jaga image, aku adalah Nabi. Nggak ada seperti itu. Ya, aku adalah Nabi, utusan Allah, gengsi. Masa aku disuruh salam sama anak-anak kecil gitu, gengsi, tidak seperti itu. Ya, yes, biasa saja. Ya memang di momen-momen tertentu Rasulullah ya mengatakan aku adalah seorang nabi itu ya ada. Aku adalah utusan Allah itu. Ada momennya sendiri. Ya. Di momen seperti ini ya sudah biasa saja ketemu anak kecil salam. Itu untuk menghilangkan rasa sombong yang ada di dalam hati kita. Ya, menghilangkan rasa sombong yang ada di dalam hati kita. Jadi bergaul dengan orang-orang yang secara lahiriah kualitasnya ada di bawah kita. Entah lebih miskin, entah lebih bodoh, atau lebih apa gitulah, kita tetap bisi salam. Itu untuk meruntuhkan kesombongan itu tadi, ben ora kemelinti. Ya, misalkan seseorang itu
Misalkan di kota atau di Surabaya lah, dia dikenal sebagai ustadz atau kiai, ya kan? Setiap ketemu orang, orang itu cium tangan ke dia misalkan, ya kan? Misalkan. Tapi kalau dia pulang ke kampung halamannya, ketemu dengan orang-orang yang dulu masa kanak-kanak menjadi temannya, ya dijambal istilahnya. Manggilnya ya enggak ustadz atau apa, enggak. Ya, Le, teko kapan Le? Ya, ngono tok. Ya kan? Dia jadi ustadz itu ya di kota itu. Begitu dia pulang ke desa, ketemu teman-teman mainnya dulu ya dijambali, ya kan? Manggilnya ya istilahnya jangkar, enggak pakai ustadz atau Pak Yai ya enggak. Apalagi ketemu di kampung halaman sama orang-orang yang lebih tua, malah kayak gojol-gojolokan, ya kan? Ayo kon biyen yo, kon nyolong pencetku biyen ngono. Ya kan? Alhamdulillah awakmu waras Le, ngono. Biyen cilikanmu mbau wethike. Sing nyolong kates, nyolong pelem, nyolong anu wis. Pohonge tanggamu mbok bedoli, mbok bakar. Ya kan? Ya seperti itu. Ya, seperti itu. Nyatanya ya seperti itu. Sehingga alangkah baiknya hati kita itu betul-betul direndahkan, tawadhu itu tadi. Paham? Wa anhu, dan dari Anas, qala berkata Anas, in bahwasanya kanat ada sopo al amatu budak perempuan, amatu ya, budak perempuan, min ima il Madinah, dari budak-budak perempuannya Madinah. Latak kudu nisaya memegang dia, biyadin Nabi, pada tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatan toliku, maka berangkat atau pergi dia amat bihi dengan Nabi, kaitu syaat, dimana menghendaki dia amat. Orang-orang, mohon maaf, orang-orang rendahan, ini kan budak pun budak perempuan ya, itu tidak canggung untuk mengajak pergi Nabi kemana, untuk menyelesaikan urusan apa, itu enggak canggung, enggak sungkan, enggak gimana, enggak. Ya pokoknya tangannya Nabi pegang, ditarik, diajak ke sana kemari. Ini loh Nabi, saya ada masalah ini, oh, dengan si ini. Nabi ya biasa saja, ya diikuti. Iki karepe piye ngono ya dituruti apa karepe. Ya tidak ada rasa gimana aku adalah utusan Allah, kamu jangan macam-macam. Enggak seperti itu. Ya. Dan Nabi memang ya tidak dikawal. Ya. Jadi siapapun ya yes, bisa langsung pegang tangannya Nabi dijak ning ndi ngono. Dan ini bukti bahwa Nabi itu tidak, itu tadi jaga image itu enggak. Jadi semuanya dilayani dengan baik, diperlakukan dengan baik sesuai kapasitasnya masing-masing. Itu. Lanjut.
Wa anil Aswad ibni Yazid qala berkata Aswad, Su'ilat ditanya sopo Aisyah radhiyallahu anha, ma pada apa karena yang ada sopo an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u berbuat siapa Nabi fi baitih di rumahnya Nabi. Ini kan perkara privasi sebenarnya. Yang tahu ini ya kalau enggak anaknya Nabi ya istrinya Nabi kan. Ini kan urusan rumah. Maka yang ditanya adalah Aisyah. Salah satu yang ditanya adalah Aisyah. Nabi itu kalau di dalam rumah itu ngapain aja? Ya, ngapain aja? Qalat berkata Aisyah, karena ada dia Nabi iku yakunu selalu ada. Siapa Nabi fi mihnati ahli di dalam melayani keluarganya. Yakni yang dimaksud adalah khidmati ahli, melayani keluarganya. Ya mungkin kalau sekarang loh ya, cuci piring, cuci baju, wong lanang kuwi ngono lho. Masak, bantu ngirisi brambang bawang apa piye kono ya. Terus ngosek WC, membersihkan toilet, enggak apa-apa seperti itu. Itu secara pribadi ya meruntuhkan kesombongan itu. Ya. Secara umum ya untuk kemaslahatan bersama. Ya. Kalau ini dalam masalah rumah tangga, ini jadi suami yang siaga. Suami siaga betul. Ya. Jadi Nabi kalau di rumahnya Aisyah ya itu di mihnati ahli, di dalam melayani keluarga. Ya bantu-bantu apa gitu. Tidak usah gengsi, cuci piring, cuci baju, ngepel, nyapu, atau membersihkan toilet, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Fa'idha hadarat maka ketika tiba opo as-sholatu sholat, ya, kharaja maka keluar dia Nabi ila sholati pada sholat. Tapi ya itu kalau waktunya sholat ya keluar rumah untuk sholat. Keluar rumah ya rumahnya sebelahnya masjid. Rumahnya ya sebelahnya masjid kan. Gitu. Sekarang buka lawang ngono teko masjid. Ya. Pintu sampai masjid, sholat, nah, nanti selesai sholat masuk rumah, yes, bantu di rumah, tidak lagai koyok anu nunda. Nada sebagian orang aku ini wong lanang, ojo dikongkon-kongkon. Tidak perlu seperti itulah. Nah itu bukan berarti kok takut sama istri ya enggak seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Jadi bukan termasuk definisi takut pada istri ya enggak. Itu justru menunjukkan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik. Nah, dengan seperti itu muncul kewibawaan. Nah, ini contoh dari mazadallah abdan bi afin ila izan itu ya di situ itu. Oke. Hal-hal yang seharusnya beres dilakukan oleh anak buah, tapi ternyata tidak beres.
hal-hal yang seharusnya beres dilakukan oleh seorang istri misalkan, tapi karena suatu hal tidak beres, terus suaminya ya menyadari terus membantu. Nah, dengan seperti itu malah menambahi kewibawaan si suami itu atau si pemimpin itu. Itulah contohnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Iya. Misalkan seorang suami kerja berangkat pagi pulang sore, biasanya di rumah itu sampai rumah ya sudah disediakan makan, rumah ya sudah bersih, gitu kan? Terus semuanya ya sudah tertata baik. Terus suatu hari, suatu saat begitu sampai di rumah makanan tidak ada, rumah masih berantakan, ya kan? Nah itu kadang emosi, ya. Lah seharusnya ya diamati dulu ada apa. Mungkin pas anaknya sakit, ya kan? Sehingga istri tersibukkan ngurusi anak yang sakit itu sehingga kerjaan rumah terbengkalai misalnya. Ya jangan marah dulu, dilihat situasinya. Kalau sudah dia memaafkan terus membantu, itu lebih baik daripada marah-marah. Kamu itu istri macam apa? Kan? Suami capek kerja pulang nggak ada makanan. Kan ono model sing kayak ngono kuwi. Ya tidak perlu seperti itulah. Tidak perlu seperti itu. Oke, kita lanjut. Wa an Abi Rifa'ah Tamim bin Usaidin radhiyallahu anhu qol, berkata dia Abi Rifa'ah, intaha itu sampai aku ila Rasulillah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini datang dari jauh, pergi ke Madinah pengen ketemu Rasulullah dan sampai betul ke Madinah. Wahwa dan dia Rasul iku yahtubu, sedang khutbah. Begitu ketemu Rasulullah itu pas Rasulullah khutbah. Fakultu maka berkata aku, ya Rasulullah wahai utusan Allah, aku ini adalah rajulun seorang laki-laki gharibun yang asing. Saya ini bukan asli Madinah sini Rasul. Ya, saya ini adalah orang asing, bukan asli sini. Ja'a datang dia rajul yas'alu menanyakan dia andini tentang agamanya. Sebab apa? Layak dari tidak tahu dia apa dinuhu agamanya. Karena terus terang sampai sekarang itu saya tidak ngerti agama itu apa, terus agama saya itu apa, saya tidak ngerti. Kan? Lah, agama itu kan fungsinya adalah mengatur manusia. Jadi biar manusia itu adil, ya tidak dolim, tertib, tertata, gitu kan? Itu agama. Nah, dia terus terang, saya ini bukan orang sini, saya orang asing, datang dari jauh ke sini pengen tanya tentang agamanya. Karena dia tidak ngerti sama sekali tentang agamanya. Agama itu apa, asal usulnya piye, terus tujuannya apa, tidak ngerti. Ya, nggak ngerti. Lah, ini ya motong khutbahnya Rasulullah. Perhatikan, Rasulullah khutbah, tahu-tahu Abi Rifa'ah datang motong khutbahnya Rasulullah. Rasulullah juga tidak tersinggung. Itu enak-enak khutbah Rasulullah.
Sedang enak-enaknya khutbah, tahu-tahu ada yang nyaut. Rajulun gharibun ja'a yas'alu an dini layat rimadinu. Tuh. Fakbala maka menghadap alaya atasku Abi Rifa'ah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wataroka dan meninggalkan beliau Rasul khutbatahu pada khutbahnya. Kata intaha sehingga sampai dia Rasul ilaya padaku. Yes. Begitu tahu aku tanya seperti itu, ya Rasulullah langsung menghampiri aku. Ditinggalkan itu khutbahnya sampai betul-betul menghadap ke aku itu. Fa'utiya maka diberi dia Rasul bikursiin dengan sebuah kursi. Faqa'ata maka duduk dia Rasul alaihi atas kursi. Yes, tahu-tahu yes, ada orang bawa kursi, Rasulullah duduk. Waja'ala dan berbuat dia Rasul yu'allimuni mengajari siapa Rasul ni padaku mimma dari apa-apa alamahu yang mengajarkan pada Rasul sapa Allah. Saat itu juga aku langsung diajari, oh agama itu ini, asal usulnya begini, terus tujuannya untuk ini, wis kabeh diulangke ning aku. Orang-orang ya nunggu. Tumata kemudian datang beliau Rasul khutbatahu pada khutbahnya, terus melanjutkan khutbahnya lagi. Fa'atamma maka menyempurnakan dia Rasul akhiraha pada akhirnya khutbah sampai sempurna, purna atau selesai khutbahnya. Itu ya biasa saja seperti itu. Paham ya? Potong khutbahnya ya nggak tersinggung. Ada orang tanya ya dijawab dengan baik. Walaupun orang jauh, orang asing, ya diajari secara baik. Orang pilih-pilih ya enggak. Ya, itu sifat tawaduknya Rasul. Kita lanjutkan. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ada dia Rasul idza akala ketika makan dia Rasul aman pada makanan laiko maka menjilati dia Rasul asobi'ahu pada jari-jarinya Rasul as-salas yang 3. Ya. Ini makannya kan istilah Jawanya muluk. Jadi zaman itu mungkin belum ada sendok, makannya itu muluk, pakai jari 3 itu. Itu makan yang sopan itu jarinya ya 3 itu. Enggak seperti orang-orang mana itu. Muluk Jawa itu masih sopan. Justru muluknya orang Bangladesh, orang Arab itu sampai ini di 5 jari. Jawa itu termasuk sopan itu, muluknya itu masih 3 jari lah. Itu masih 3 jari orang Jawa, masih bagus. Lah selesai makan itu dijilati jarinya itu. Jempolnya, jari telunjuknya, jari tengahnya dijilati. Tuh. Ya tidak malu. Enggak malu. Ya, enggak malu, ya enggak jijik, ya enggak gimana-mana, ya biasa saja. Makan dijilati.
Kalau orang yang sombong biasanya ya gengsi. Gengsi. Kaya ora tau mangan ae. Lho bukan soal pernah makan apa enggak. Ini ada hal yang lain. Kenapa harus disilati? Kan barangkali barokahnya makanan itu masih nempel di jari itu, gitu loh. Belum masuk ke mulut. Makanya dijilati. Makanya dijilati. Bukan soal rakus atau seperti orang yang nggak pernah makan, enggak, bukan soal itu. Ya, bukan soal itu. Ini ada soal lain, karena mungkin barokahnya makanan itu masih di tangan dan belum masuk secara baik ya, ke dalam badan. Qala berkata Anas, waqala dan bersabda beliau Rasul, idza saqatat ketika jatuh apa lukmatu ahadikum suapan salah satu kalian, ya puluhan salah satu kalian, itu bahasa Jawanya. Falyumit maka supaya membersihkan dia anha dari lukmah makanan yang jatuh, al-adha pada kotoran. Ya kalau makan terus jatuh, ya sudah diambil saja. Ya kalau kotor dibersihkan gitu saja. Ya jangan malah diinjek. Oh alah lugur terus tidak. Jangan seperti itu. Jadi ketika ngambil makanan terus jatuh, ya silakan diambil. Kalau kotor dibersihkan. Ya, kalau kotor dibersihkan. Wal yakulha dan supaya makan dia ahadikum ha pada lukmah yang habis jatuh itu tadi. Walayadaha dan jangan meninggalkan dia ha pada lukmah lisaiton untuk setan. Kesenengan setan nih. Ya panganane setan yang menunggu. Ya. Jadi ini jenis setan yang makanannya adalah makanan manusia. Ya. Ada jenis setan lain yang makanannya itu kan peletong, kotoran binatang sama tulang itu kan ada. Nah kalau tidak diambil terus kalian biarkan di situ ya sudah dimakan setan itu. Ya, dan jangan kamu biarkan walaupun sesuap makanan untuk setan. Ya, untuk setan. Nah, kalau kita lihat dari hadis ini ya mungkin tempat-tempat sampai restoran itu ya akeh setane. Ya kan, sisa-sisa makanan. Ya, ini setan yang jenis pemakan makanan yang makanannya sama seperti manusia. Ya macam-macam setan, ada yang makan teletong sama tulang, ada yang makan asap itu ya, ada asap rokok itu bolak-balik itu. Pangananmu apa? Ya beluk apa ya, beluknya rokok itu. Ada yang seperti itu ada. Wa amaro dan perintah dia Rasul antusalat jika dibersihkan apa alqasatu piring. Ya, sisa-sisa makanan yang ada di piring itu dibersihkan terus dimakan gitu loh.
ya, sisa satu biji nasi atau apa ya harus dimakan aja. Mungkin yang nempel-nempel pliket-pliket itu ya pakai tangan itu. Ya, pakai tangan terus tangannya dimut. Nah, dimut. Jadi piring itu ya betul-betul bersih. Betul-betul bersih. Ya. Sampai kalau bisa ya seolah-olah masih bersih, belum digunakan untuk makan. Itu perintahnya Rasul. Dan ini adalah sunnah-sunnah yang oleh orang zaman sekarang kebanyakan ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Kalau orang zaman dulu masih zaman susah mungkin ya dipraktekkan ini hadis ini. Sak piring-piringnya dilati ngono. Mergane isik luwe. Nah, karena memang masih lapar. Kalau sekarang ya sampai moh-moh. Perkara golek barokah. Iya. Waqala dan bersabda Nabi. Nah ini, fa innakum maka sesungguhnya kalian iku latadruna, tidak ngerti kalian. Fi ayyi ta'amikum di dalam manakah makanan kalian al barokah. Barokahnya itu kalian tidak ngerti. Ada di sebelah mana? Mungkin masih nempel di piringnya, mungkin masih nempel di jari-jari kalian itu. Ya sudah, dilatono ngono ae wis. Biar barokahnya itu masuk sempurna, tidak kececer di piring terus dicuci eman-eman. Karena barokah ini tidak kelihatan soalnya. Kelihatan. Kalau di hadis lain yang namanya barokah itu ada yang ya di tengahnya makanan itu. Maka kalau makan ya dari pinggir, ya, dari pinggir. Jadi tidak langsung di tengah. Istilahnya induknya barokahnya langsung diambil itu jangan. Dari pinggir, yang tengah biar istilahnya beranak pinak barokahnya itu. Jadi dimakan yang pinggir dulu ya. Nah, serasa kenyang, tengahnya masih ya berhenti nanti untuk makan siang misalkan. Tuh. Wa anhu dan dari Abi Wa an Abi Hurairah dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ba'asa tidak pernah mengutus sapa Allahu Allah nabiyan pada seorang nabi ila kecuali ro'a menggembala dia nabi al-ghanam pada kambing. Jadi semua nabi yang diutus itu pasti pernah punya pengalaman menggembala kambing. Ya seperti Nabi Musa menggembala kambing 10 tahun. Ya hanya untuk mengisi perutnya dan mas kawin pernikahannya. Tuh. 10 tahun itu lama loh. Lama. Ada lagi Nabi Yakub itu 14 tahun gembala kambing. Nabi Yakub bapaknya Bani Israel gembala 7 tahun untuk istri yang pertama, gembala 7 tahun lagi untuk istri yang kedua.
itu 14 tahun. Jadi Bani Israel ini kan ada 12 laki-laki termasuk Yusuf itu kan 12 laki-laki yang melakukan kesalahan, yang 10 itu kakak-kakaknya Yusuf yang memasukkan Yusuf ke sumur. Yusuf punya adik satu, Bunyamin. Itu dari 4 wanita, jadi 4 ibu. Ceritanya seperti itu. Jadi yang dinikah oleh Yakub ini yang pertama adalah Laya, yang kedua adalah Rahel. Nah, Rahel ini ibunya Yusuf dan Bunyamin. Ini sebenarnya masih saudara sepupunya Yakub. Dan itu kakak beradik. Ya, kakak beradik. Laya dan Rahel itu sebenarnya kakak beradik. Di era itu, di masa Yakub itu boleh seorang laki-laki menikahi seorang wanita bersama adiknya, itu masih boleh di era Yakub loh ya, boleh. Tapi itu dimansuh di era Nabi Muhammad, tidak berlaku. Lah ini ya semacam untuk training lah. Para nabi itu nanti akan menghadapi umat, ya istilahnya manusia, yang seperti kambing. Seperti kambing. Jadi makhluknya lemah, ya, selalu butuh bantuan, selalu butuh pertolongan, tapi tuturane angel. Yes, angel temen tuturane. Ya kambing itu makhluk yang lemah, selalu butuh dilindungi. Kalau zaman dulu kan musuhnya serigala. Ya, musuhnya adalah serigala. Jadi lemah, perlu dilindungi. Tapi ya gitu, tuturane angel. Tuturane angel. Ada aja yang berot, istilah Jawanya berot. Jadi untuk bergabung dalam komunitas sesama kambingnya itu susah. Ya, susah. Nah, para nabi ya trainingnya ya seperti itu. Jadi disuruh menggembala kambing. Nah, nanti saat menghadapi umatnya itu bisa sabar, bisa berlapang dada, ya, bisa melayani dengan baik, bisa melindungi dengan baik. Walaupun yang dilindungi itu ya kadang angel diatur, ya susah ditata. Oke, mafhum ya. Kita lanjutkan. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah anin Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala, bersabda Nabi, laudu itu seandainya diundang aku, ini misalnya aku diundang loh ya, ila qura'in, pada apa, kikil. Qura' ini kan kalau manusia kan betis, ya betis. Kalau kambing apa namanya? Ya kikil itu. Au diroin, atau dirok, ya sama dirok. La ajabtu, nih saya mengabulkan aku. Nah ini yang namanya kurok atau dirok
di masa itu adalah sesuatu yang tidak berharga, ya, sesuatu yang tidak berharga, tidak begitu berharga. Tapi kalau seandainya Rasulullah itu diundang makan, walaupun jamuan makanannya hanya kurok atau dirok, Nabi mau datang. Ya, la ajab betul. Ini aku kabulkan. Beliau mau datang, walaupun makanannya makanan sederhana, bukan makanan yang mewah berkualitas, itu enggak. Walau uhdiyah, dan seandainya dihadiahkan, ilaya padaku opo diroun dirok au kurok atau kurok, sama seperti tadi maknanya ya. Laqabil itu niscaya aku menerima. Umpama dikirimi oleh siapa itu makanan, walaupun bukan makanan mewah, tetap aku terima, ya, itu ketawaduannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjutkan. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, kanat ada opo nakotu Rasulillah, ontanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-adba, onta adba, iku latus baku, tidak didahului. Artinya kalau balapan onta itu selalu menang. Ya, kalau balapan onta itu selalu menang. Apa ada balapan zaman Nabi? Ada. Dulu ya balapan onta, balapan kuda, ada seperti itu. Ada. Lah, ontanya Rasul, yaitu onta adba, ini sering untuk balapan juga dan menangan, ya, selalu menang lomba. Au atau latakadu, tidak hampir apa onta tusbaku dibalap, ya, disalib atau kalah balapan istilahnya. Atau istilahnya ya hampir tidak pernah kalah. Ya, hampir tidak pernah kalah. Kemudian faja'a, maka datang sapa A'rabiyun, A'rabi, ala qaudin, atas, ya, qaud di sini ya unta, lahu bagi A'rabi. Lalu ada orang Badui, ya naik onta. Lah ontanya itu masih onta masih muda gitulah, belum onta dewasa. Dia naik onta. Fasabakoha, maka mendahului apa atau siapa Arabiha pada onta adba, ontanya Rasul. Lah balapan, ternyata ontanya Rasulullah itu kalah. Ya, ontanya Rasulullah kalah. Ya, fasako, maka berat apa dalika, demikian itu, alal muslimin, atas orang-orang Islam, kata arafahu, sehingga mengetahui siapa Nabi bu pada rasa keberatan itu. Lah orang-orang ya merasa tersinggung gitu loh. Orang melok duwe unta tapi melok tersinggung. Gimana ini orang Badui ini, kurang ajar ini, nggak tahu sopan. Ontanya Rasulullah loh. Dibalap. Itu ontanya Rasulullah loh dibalap. Walaupun ini latihan balapan gitu, mbok ya keporo ngalah gitu. Sama Rasulullah, biar Rasulullah seneng kalau ontanya itu selalu menang. Ini gimana ini Arabi?
bahwa unta yang masih muda, untanya Rasulullah dibalap. Itu bisa dipahami ya. Faqala maka bersabda siapa Rasul, hakun hak Allah atas Allah, Allah yartafi'ah, jika tidak naik apa sayun sesuatu minat dunia dari dunia ila kecuali wadu'ahu, meletakkan atau merendahkan siapa Allah kepada saya. Lah hakikinya dunia itu ya seperti itu. Kalian tidak usah susah atau gimana, biasa saja. Hakikinya dunia itu ya seperti itu. Tidak ada sesuatu pun yang naik daun, ya, melainkan suatu saat nanti ya juga akan direndahkan oleh Allah. Tuh, ada masanya sesuatu itu naik, ada masanya nanti dia akan turun, biasa itu. Termasuk untanya Rasulullah sendiri ini, ada masanya dia itu selalu menang balapan, menang terus. Tapi pada akhirnya ya harus kalah. Tuh, dengan onta-onta yang masih junior itu biasa, nggak usah dibikin gimana ya. Seperti kalau di balapan itu ada Valentino Rossi misalkan, di eranya menangan itu hampir tidak pernah kalah, sampai berapa kali juara dunia. Tapi setelah usianya semakin tua dan masih balapan ya kalah sama anak-anak yang masih muda itu. Ya, pemain bola juga sama seperti itu. Tinju ya juga sama seperti itu. Oke, mafhum? Jadi ada masanya lah sesuatu yang naik atau menanjak atau di puncak istilahnya, nanti suatu saat juga akan diturunkan oleh Allah. Apa saja, partai juga seperti itu, presiden ya sama, menteri atau apapun sama, nanti suatu saat juga diturunkan oleh Allah. Jadi ada masanya. Cukup dulu ya.